Hai Sobat Dio semua, sekarang saya berada di PMI Kota Bandung dan kita bersama seorang bapak yang hari ini sudah hadir dan kita mau wawancara sendiri bapak, sedikit nih bapak nih. Boleh kenalan dulu nggak Pak? Bapak namanya siapa? Oke, nama saya Hendra Cahyadi sebagai Ketua Yayasan Sahabat Donor Darah. Oke, Bapak Hendra sebagai Ketua Yayasan. Nah, kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama nih jadi Ketua Yayasan? Selama yayasan ini berdiri 2 tahun. Oke, 2 tahun. Nah ini kan ini acara yang luar biasa banget nih Pak. Bagus banget menurut saya. Nah ini kenapa nih ada acara ini diadain nih Pak? Kita memperingati ini supaya teman-teman yang pendonor pun juga merasa senang juga ya, bahwa ini adalah bisa berkumpul bersama dan donor bersama. Selain itu juga ini sebagai awareness buat teman-teman yang belum pernah donor, segera untuk bisa berdonor bersama kita. Lalu ini juga bukan untuk donor semata bersama-sama, tapi juga memberikan edukasi untuk kita lebih sehat dan membantu orang lain. Oke, ya itu dia. Dan acara ini juga kalau tidak salah memang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun ya Pak ya? Ya, ulang tahunnya di tanggal Agustus ya, 29. Jadi memang dimajuin karena memang ada agenda-agenda yang lain. Gitu. Ya itu dia. Jadi buat kamu semua nih yang saat ini sedang menonton, kamu bisa mungkin ada baiknya juga ikutan ya Pak ya. Yes, ikutan betul. Donor darah karena sebenarnya apa sih kalau menurut Bapak nih ya kan, biar semua masyarakat bisa ikutan donor darah. Manfaatnya apa dengan kita berdonor darah? Oke. Yang pertama, kita ada mini medical check up gratis dari PMI. Jadi kita tahu bahwa kesehatan kita sampai mana. Lalu kita juga sehat karena sel-sel darah merah kita regenerasi. Lalu kita juga lebih bahagia karena kita membantu orang lain. Walaupun bukan dengan materi, tapi dengan dari dalam diri kita. Yang berikutnya adalah satu kantong darah kita ini bisa memberikan keselamatan untuk 3 orang. Ya, luar biasa sekali ya. Dengan satu kantong darah kita bisa menyelamatkan 3 orang. Lalu kita juga membantu pasien talasemia yang membutuhkan darah seumur hidupnya. Gitu. Untuk teman-teman atau saudara sekalian yang ada nonton saat ini yang belum pernah donor, gak perlu khawatir dengan jarum suntik. Banyak orang yang jarum suntik yang takut ya, ini nanti sakit atau apa. Sakitnya cuma sedikit, tapi dengan kita donor darah hanya 10 menit itu menyelamatkan seumur hidup 1 orang dan 3 orang nyawa. Terima kasih. Ya itu dia Sobat Dio semua, bahwa ternyata dengan kita berdonor darah itu bisa membantu banyak orang. Karena seperti tadi perbandingannya 1 kantung untuk 3 orang. Nah jadi yuk sama-sama, kalau kamu memang punya ini caranya gampang kok. Nanti kita juga akan pasti kita akan kasih tahu kamu caranya seperti apa, cara yang paling enak dan itu cepet banget, 10 menit ya Pak ya? 10 menit. Jadi oke, buat kamu semua jangan takut untuk donor darah ya. Ya Sobat Dios, hari ini saya sudah ketemu dengan orang yang kayaknya paling sibuk di antara semuanya. Ada Kak Ana di sini. Halo Kak Ana. Halo Kak. Dibilang sibuk ya, benar sibuk. Kalau kemarin kan sempat sudah bercerita banyak lah tentang KSDD, ya kan? Teorinya dan semua yang berhubungan dengan KSDD dan semua tentang halnya, punya semua tetek bengeknya lah, gitu kan? Sampai sejarahnya juga sama. Nah, ini kan hari yang spesial. Nah,
ceritain dong hari ini tuh yang hari apa sih sebenarnya? Apa yang spesial dari hari ini? Oh gitu, hari ulang tahun lah ya, yang pasti hari ulang tahun KSDD yang ketiga lah. Dan kita juga berarti usianya 3 tahun gitu kan. Nah memang dari awal juga kita selalu membuat event seperti ini. Jadi ulang tahun tuh kita donor darah. Dan karena memang kita basicnya donor darah, ya berarti ulang tahunnya pun donor darah gitu. Dan itu spesial banget buat kita. Dan kali ini di ulang tahun yang ketiga ini benar-benar spesial banget. Sampai saya harus tutup link pendaftaran karena membludak gitu. Nah itu sangat spesial. Ya itu dia ya, berarti memang hari ini spesial karena merayakan ulang tahun KSDD yang ketiga. Nah, saya mau minta ini dulu deh, testimoni dari Kak Ana nih. Lihat acara yang sudah berjalan nih kan, ini kan masih berjalan nih Sobat Ya. Kalau kamu mau tahu ya, sebenarnya lagi berjalan. Pendonoran masih terus berlanjut walaupun acara ulang tahun sudah selesai. Nah, melihat dari yang datang nih, antusias dari para pendonor ini. Nah, gimana kesan dan dari pesan dari Kak Ana sendiri nih tentang gimana antusiasnya mereka? Kalau ngomongin antusias itu dari link pendaftaran aja mereka udah antusias banget. Sampai saking antusiasnya kan seperti yang tadi saya bilang ya, saya sempat bingung juga ini banyak banget gitu ya, tapi walaupun banyak itu kan belum tentu semua lolos gitu ya, tapi tetap kita kan berharap biar banyak juga labu yang didapat oleh PMI. Tapi kan di samping link pendaftaran itu ada juga yang on the spot datang di tempat dan tidak mungkin ditolak gitu ya. Jadi kalau untuk ngomongin antusias sih udah pasti mereka bagus banget ya antusiasnya. Dan kalau saran saya sih sebenarnya saya lebih menghimbau banget lah, lebih menghimbau ayo untuk berdonor untuk kesehatan. Untuk kesehatan karena yang akan merasakannya itu tetap kita gitu. Di samping kita buat kesehatan kita, ya bonusnya buat bantu sesama gitu. Jadi sebenarnya darah kita itu kan yang diambil nanti disaring lagi kan ya. Jadi diambil yang istilahnya lah dengan kata ini diambil yang jeleknya gitu. Disaring lalu kita dapat darah baru lagi gitu. Jadi ayo sering-sering berdonor dan ayo jangan takut buat berdonor karena kalau ngikutin kata hati itu akan semua takut terus gitu, padahal enggak setakut yang dibayangkan gitu Kak. Ya jadi buat kamu semua nih Sobat Dios di rumah jangan lupa ya, ayo ikutan berdonor karena itu bagus buat kesehatan kita. Terima kasih Kak Ana buat waktunya dan selamat ulang tahun juga buat KSDD yang ketiga. Biar terus makin maju dan makin banyak kesadaran masyarakat untuk ikut berdonor. Iya, amin. Ya, terima kasih Sobat Dia semua. Ya, saat ini kita masih ada di PMI sedang mengikuti acara donor darah dari KSDD. Komunitas Sahabat Donor Darah, dan hari ini saya sudah ketemu dengan salah satu Bapak Pak Paulus. Oh, Pak Paulus. Nah, Pak Paulus ini merupakan salah seorang dari member KSDD untuk golongan darah A. Oh, golongan darah A. Nah, Bapak sendiri nih udah bergabung di KSDD udah berapa lama, Pak? Kurang lebih dari sejak kayaknya awalnya COVID sih. COVID, terus untuk membutuhkan plasma darah ada kontak masuk meminta supaya bersedia menyumbangkan plasma darah untuk rekan-rekan penderita COVID yang lagi tanda kutip lagi kritis, lagi perjuangan. Dari situlah awal mulai munculnya komunitas, karena yang bikin membentuk kita jadi semakin terikat atau jadi dekat itu gara-gara COVID. Oke, berarti awal mulanya karena dari zaman COVID itu ya Pak ya. Nah, berarti kan Bapak tuh udah terhitung lama ikut dalam KSDD. Nah, apa sih manfaatnya Bapak yang Bapak terima nih selama Bapak ikut bergabung dalam KSDD ini? Buat saya, donor darah itu menyehatkan orang lain dengan menyehatkan diri sendiri. Atau sebaliknya, kita menyehatkan diri dengan caranya menyehatkan orang lain. Jadi ketika kita mendonorkan darah, itu sama saja kita sedang menerima yang baru, apakah bentuknya dari suplemen atau misalkan nutrisi, sedangkan darah kita sumbangkan buat penderita-penderita kritis yang dia sendiri juga membutuhkan donor darah kita. Terutama kita di grup banyak sekali informasi yang sangat terstruktur, rapi mengenai munculnya kebutuhan
labu darah, setiap rumah sakit itu bisa muncul dan kita bisa atur mana yang sudah waktunya jatuh tempo, itu bisa berjalan terus. Jadi nggak ada yang tanda kutip yang istilahnya asal mendonorkan tapi belum tentu kepake, enggak. Tapi justru yang kritis itu tepat gitu. Itu aja sih. Yang pertama itu bisa menyehatkan, yang kedua kita bisa membentuk komunitas ya di tengah-tengah situasi yang setelah pasca Covid itu. Kita bisa bertemu, bisa bergabung lintas agama, lintas suku, lintas budaya, dari semua strata sosial, semuanya kita bisa melebur, bisa bersatu di dalam grup, saling care, saling peduli. Misalkan ada kebutuhan darah atau misalkan di luar itu di grup, tapi mengenai tentang PMI juga, kita bisa saling support satu sama lain sih. Dari segala lapisan, dari segala level umur, gitu sih. Ya, itu dia. Berarti memang luar biasa banget ya, menggabungkan dari berbagai elemen. Betul. Mau apapun agamanya, mau apapun statusnya ya, apapun itu bisa bergabung dalam KSDD. Karena intinya ada satu, saling membantu. Nah, itu dia testimoni dari Pak Paulus yang merupakan salah seorang member dari KSDD, Komunitas Sahabat Donor Darah. Biar ini bisa memberikan satu inspirasi buat hidup kita semua, bahwa dengan dari hidup kita bisa selain menyehatkan orang lain juga menyehatkan diri kita. Terima kasih buat Paulus buat Satu lagi moto. Boleh. Setetes darah, sejuta harapan. Wes, mantap. Itu dia motonya. Jadi buat kamu semua yang ingin donor darah, yuk gabung. Tinggal gabung aja ke KSDD. Untuk ininya ntar kita akan tempelkan di bawah. Jadi ntar kamu tinggal cek aja. Kamu bisa langsung chat adminnya langsung. Terima kasih buat Pak Paulus buat testimoninya. Ya, saat ini Sobat Yo, saya bersama dengan seorang bapak yang merupakan pendonor juga di tempat ini, yang saat ini sedang mengikuti program donor darah bersama, di mana ini adalah kegiatan merayakan ulang tahun dari KSDD yang ketiga. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih dengan bapak ya. Selamat siang Pak. Siang. Dengan bapak siapa ini? Edi Suhardi. Oke, dengan Bapak Edi. Nah, Bapak Edi sendiri sudah bergabung di KSDD atau belum? Sudah. Oke, sudah berapa lama Bapak bergabung dengan KSDD? Hampir 3 tahun. Wow, sudah hampir 3 tahun. Berarti hampir seumur dengan KSDD ya Pak ya. Nah, saya mau minta testimoni Bapak, bagaimana menurut Bapak nih dengan mendonorkan darah, dengan ikut kegiatan mendonor darah seperti ini, apa sih manfaatnya buat Bapak? Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Antara lain bisa segera menanggapi permintaan darah baik langsung dari pasien maupun donor darah yang tidak langsung dengan pasien. Jadi istilahnya kita bisa respon kita tuh memang menentukan ya Pak ya? Insyaallah, iya insyaallah. Bahwa dengan kita cepat merespon itu bisa membuat istilahnya kayak tadi saya juga dengar bahwa dengan dengan satu labu bisa menyelamatkan 3 orang. Insyaallah, ya baik. Nah, kalau buat Bapak nih, Bapak kan berarti termasuk orang yang rajin mendonorkan darah ya Pak ya? Insyaallah. Nah, Ya. nah kalau kalau ke tubuh Bapak sendiri nih, manfaatnya buat kesehatan Bapak apa sih dengan mendonorkan darah? Alhamdulillah, saya merasa lebih baik dan lebih sehat, ya, lebih baik dan lebih sehat, insyaallah. Itu dia, berarti ya, jadi nggak sia-sia Pak ya dengan kita mendonorkan darah, bahwa buat tubuh kita juga ada sesuatu reaksi dalam tubuh kita bahwa kita jadi lebih sehat ya Pak ya. Nah, itu dia Sobat Yo, salah satu Bapak yang memang menjadi pendonor tetap ya Pak ya sekarang ya Pak. Pendonor tetap, mungkin kalau di catatan kartu donor saya adalah pendonor yang ke-80 kali. Tapi sebetulnya kalau kartunya 2 kali tidak hilang, kalau dikumulasikan ada 100 kali mungkin saya menurut.
Wow, termasuk aktif ternyata Bapak Edi nih ya. Oke, terima kasih Pak buat waktu dan kesempatannya untuk kita bisa ngobrol. Biar ini jadi inspirasi para pendengar Dios Radio, biar dari hidup Bapak ini yang bagaimana reaksi dari tubuh Bapak sendiri bahwa ada rasa saya lebih sehat dengan mendonorkan, dan ini juga menginspirasi semua sobat Dios semua biar yuk sama-sama mendonorkan darah karena nggak akan ada ruginya ya Pak ya. Tidak akan ada ruginya. Terima kasih buat Pak Edi buat kesempatan siang hari ini. Sukses selalu. Sobat Dios semua, dan saat ini di tempat yang sama, di acara yang sama, yaitu penggalangan dan donor darah diadakan di PMI bersama dengan KSDD, Komunitas Sahabat Donor Darah. Nah, hari ini saya juga datangan satu bapak, ini saya udah ketemu satu bapak. Dia juga kita mau wawancara beliau untuk bertanya nih. Beliau ini siapa ya? Boleh kenalan dulu Pak, Bapak dengan siapa? Saya dengan Saskia Lo. Oke, dengan Bapak Saskia. Oke, Bapak ini tergabung di KSDD sudah berapa lama ya Pak? Kalau nggak salah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Nah, ini kan berarti Bapak kalau misalnya dibilang termasuk pendonor rutin atau gimana Pak? Rutin dong, rutin. Termasuk pendonor rutin. Nah, biasanya ketika kita mendonorkan darah pasti kan ada manfaatnya buat kita. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih sebagai pendonor yang rutin, udah hampir 2 tahun ya, udah ikut. Apa sih manfaatnya buat Bapak sendiri nih sebagai pendonor? Manfaatnya buat saya sih paling penting ya, pertama buat kesehatan saya. Yang kedua saya jadi lebih fresh gitu ya waktu saya donor. Oke, itu dia. Nah, gimana nih Pak? Saya mau minta Bapak dong encourage banyak orang untuk mau ikutan berdonor nih. Karena kan banyak orang yang masih takut ya, punya banyak asumsi tentang berdonor. Nah, Bapak ini kan sudah termasuk yang rutin nih 2 tahun ya. Biar banyak orang yang mau ikutan berdonor. Misalnya minta Bapak untuk encourage lah, motivasi buat banyak orang nih biar mau ikutan donor. Ya, motivasi buat teman-teman yang lain. Menurut saya sih kita harus lihat buat mereka yang lagi membutuhkan, karena kalau kita sehat kita harus bisa melihat sesama kita juga pengen mereka lebih sehat juga gitu, karena tujuan kita menolong orang kan karena mereka juga pengen sehat gitu. Ayo donor darah dan ikut gabung di KSDD. Nah, itu dia Sobat Dios. Jadi yuk sekarang sama-sama, nggak usah tunggu waktu lama kok, caranya gampang, tinggal datang ke PMI kan, nanti tinggal bergabung juga sama KSDD juga bisa, karena di situ adalah komunitas para pendonor yang memang rutin untuk melakukan pendonoran ya. Apalagi nih kita kan istilahnya membantu masyarakat, di mana ketika ada pasien yang membutuhkan darah kita sudah siap dengan membantu keluarga pasien tersebut. Terima kasih Pak buat waktunya siang hari ini. Terima kasih juga berbagi cerita untuk acara kita hari ini. Terima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan. Kita akan kembali lagi. You know me the best, you know